Menabung asa di masa pandemi mungkin tidak berlebihan. Kata ini diucapkan mengingat banyaknya pengaruh negatif yang ditimbulkan pasca virus ini muncul dan merusak banyak sektor, terutama di bidang usaha yang kemudian membuat sektor perekonomian bergejolak. Namun, asa untuk bangkit menolak kalah dari COVID-19 terus dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yakni yang dilakukan salah seorang warga di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pemirsa, kebutuhan akan memenuhi protein hewani, salah satunya dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi ikan. Tak heran jika olahan ikan menjadi sebagian besar favorit makanan Nusantara. Dan salah satunya olahan ikan salai. Selain memiliki cita rasa yang lezat, proses pembuatan olahan ikan salai pun terbilang cukup mudah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses pengolahan ikan salai yang berada di Kelurahan Babatan, Kabupaten Seluma. Yuk, langsung saja ikuti saya. Bersama saya Kosisana Mizenda dalam Lensa Rafflesia. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Kosi. Iya, udah nungguin nih Pak. Udah dari pagi. Oke, kita nanti ajarin saya Pak ya bagaimana proses dari awalnya dari pengolahan ikan lele sampai jadi ikan salainya ya Pak ya. Oke. Nah, baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Pak Edi selaku pemilik dari usaha ikan salai di Kabupaten Seluma ini. Dan kita akan langsung saja untuk ke proses awalan. Yuk Pak Edi. Ya, silakan. Kita lihat posisi ikan bahan bakunya dulu. Oke. Wah, Pak Edi, ternyata cukup banyak ya kolam yang dimiliki Pak Edi saat ini. Ya, lumayan lah Mbak. Nah Pak, kalau boleh tahu awal mula Pak Edi usaha ikan salai ini kenapa? Karena apa nih? Sebenarnya dari awal nggak ada niat untuk bikin konsumsi salai. Ini kami temukan sering dengan waktu dan ada masalah yang timbul saat melihara lele, yaitu penjualannya. Kala pasar banjir, lele nyaris tidak bisa kita lempar ke pasar. Jadi dari situ awalnya aku berikhtiar menciptakan pasar sendiri. Gitu. Ya itu, jadi kita coba bikin usaha salai sendiri. Sekaligus mengamankan konsumsi para teman-teman binaan dan kelompok. Biar nggak susah lagi mau jual kemana, kan mau bawa ke pasar mana. Jadi kita tampung langsung ke sini, kita salai. Nah, kira-kira begitu. Gitu. Nah Pak, ini kan sudah banyak nih kolamnya. Kalau dulu dimulai dari berapa kolam nih Pak? Kita mulai dari satu kolam terpal. Satu kolam terpal? Satu kolam terpal. Terpal kecil lagi. Awal analisanya kan, kita pelajari masuk atau tidaknya. Nah, dari situlah. Kebetulan kolam di belakang situ dulu, baru kolam kecil. Kolam kecil. Ya. Dan sekarang sudah berapa? Sekarang, berapa yang ngitung ini? Lumayan banyak lah, sampai ke belakang ke sawah situ kan. Totalnya kira-kira berapa Pak? Lebih dari 10? Lebih dari 20. Lebih dari 20 kolam ikan? Lebih dari 20. Oke, gitu. Nah, untuk pembibitan ikan lele ini sendiri, nah dari dulu sampai kini itu bibitnya dapat dari mana Pak? Di awal merintis, aku beli. Oh, beli. Kemudian seiring dengan waktu, masuk tahun kedua, aku mijah sendiri, ciptakan bibit sendiri kan. Nah, dulu yang ini yang sebelah kanan kita ini untuk mijah ini dulu. Nah sekarang aku sudah merekrutkan kawan, nah, kita pisahkan, ada yang bagian mijah, ada yang bagian cari cacingnya, ada yang bagian pembesarannya kan. Nah, sekarang intinya saya nggak mijah lagi, sudah bina teman-teman, ada 6 orang yang saya bina untuk bagian pemijah atau menyiapkan bibit lele. Lelenya. Oke. Kalau boleh lihat nggak di mana bibit lele ya? Ya, sini. Yuk kita ikutin lagi. Ambil serok Bu. Wah, ini masih kecil-kecil ini ya Pak ya?
Aduh. Sekarang ini juga untuk menciptakan bibit besar agak susah karena pelanggan dan binaan kita banyak. Besar sedikit udah diambil, udah berangkat. Ini semua bibit ini. Ini kapasitas 18.000 ekor ini. 18.000 ekor. Iya. Satu Yang ini 10.000. blok kayak gini. Iya. Yang masa kecil tapi kalau sudah agak besar kita kurangi, kita sortir, kita kurangi. Berarti ini awal bibitnya bener ya Pak ya? Iya. Masih lele paling kecilnya berarti. Untuk pakannya ini Pak apa Pak? Kita pakai pakan global. Pakan global. Sapir dan DH. Yang kecilnya kita pakan DH. Kemudian sudah besar kita pakai sapir. Nah, semuanya kita pakai produk global. Oke. Ada tambahan pakan lain nggak untuk bibit lele ya? Nggak ada, yang kecil kita pakai DH, kemudian yang sudah besar sampai panen kita pakai sapir. Itu Iya. bahkan di belakang kita itu kan. Bedanya apa itu? Proteinnya lebih tinggi. Sejauh ini kendala air dan rombongan binaan tidak menemukan kendala, tidak menemukan masalah kan. Kalau untuk pakannya sendiri satu hari itu berapa kali dikasih untuk bibitnya? Untuk bibit sampai 6 kali, 3 sampai 6 kali. Sementara untuk pembesaran di Per hari 3 sampai Iya. 6 kali. Kalau pembesaran sudah lepas bibit itu 3 kali dalam sehari. Oh itu. Nah, Biasanya kalau untuk bibit lele itu dijual berapa Pak? kita di standar harga binaan itu 35 di Rp140. Kan ada ukuran-ukurannya Mbak nih. 35 ekor? Enggak, 35 ini ukuran 3 sampai 5 cm gitu kan. Ada ukuran 46, ada ukuran 57. Oh, kalau yang ini ukuran berapa? Ini ukuran 34 ini. Ini 34. Ini? Ini 23. Oh, ini paling kecil berarti ya 23. Ini udah Ini cukup 35. 35 sampai ujung. Ya, enggak, itu 23 juga. Ukuran berapa tadi? 35 Rp400. Enggak, 35 di Rp140. 100. Rp140. Nah, Oke. 23 ini Rp90 ini. Gitu. Biasanya orang ambil per berapa, Pak? Tergantung kapasitas kolam mereka, Mbak. Ada yang partai besar, ada yang partai kecil. Ada bahkan binaan kami yang di utara itu partai 40-50 ribu ekor. Gitu. Oke deh kalau begitu. Nah, setelah bibit ikan lele, proses apa lagi nih? Setelah bibit, kita nanti sortir ikan sudah lumayan besar di posisi 46. Kita tebar ke belakang, ke kolam pendederan namanya, kolam pembesaran kan. Ke kolam pendederan. Kolam yang lebih lebar. Oke, yuk kita langsung aja Yuk. nih, Pak, lihat. Jadi, Yuk pemirsa. Woi, di sana segalanya. Dak usahlah ngambil sampah tuh. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tuh. Woi sana, sampah di situ banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Dam. Dah lah. Woi, sana. Tidak nengok pengumuman tuh. Mato tuh dipakai. Mato. Woi, sana.
Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Ini kolam selanjutnya, Pak. Ya, ini kolam pendederan namanya, kolam pembesaran. Nah, Pembesaran. jadi dari bibit 46 yang sudah lumayan kuat fisiknya, kita tebar ke kolam pendederan. Langsung ya kita tebar kayak gini. Nah, cuma masih menggunakan hitung-hitung kapasitas kepadatan. Gimana tuh itu? Jadi kalau kayak kolam ini sampai besar cuma mampu sekitar 1.500 sampai 2.000 ekor. Lebih dari situ terlalu padat. Untuk ukuran ini Untuk berapa ukuran ini 2,5 kali 5. 2,5 kali 5. Paling mampu di 2.000 ekor. 2.000 sampai ekor. besar. Ada berpengaruh nggak untuk kedalamannya juga gitu? Untuk airnya juga gimana? Ya itu tadi, kalau kita terlalu padat, nanti airnya cepat rusak. Kemudian ikannya tidak merata besarnya. Kita harus sering-sering nyotir. Tapi kalau kapasitasnya tepat, nggak terlalu padat, di kisaran 1.500 sampai 2.000 ekor tadi, ya mudah-mudahan perkembangannya bagus. Untuk pakan di kolam tahap ini sama? Ini sudah mulai kita kurangi dari 3 sampai 6 kali sehari tadi, cuma 3 kali dalam satu hari. Gitu. Kenapa Pak dikurangin, Pak? Ya karena tadi kita tidak lagi mengejar posisi kemerataan di sini. Kita sudah mulai menghemat pakan. Memang kapasitasnya 3 kali itu udah cukup, udah lumayan bagus. Oh, walaupun perkembangannya. didikitin tetap proteinnya tetap kasih. Karena semakin besar ikan, semakin rakus dia makan kan, nah begitu kira-kira rumusnya. Gitu. Untuk di kolam pendederan ini berapa waktunya? Berapa lama? Dari bibit 46 dan 57 itu sekitar 2 bulan sampai dengan 2,5 bulan biasanya udah keluar konsumsi, udah panen. Oh, berarti ini proses tahap akhirnya ini, bukan? Iya, tapi ada satu proses lagi dalam perjalanan sampai menuju konsumsi, yaitu tahap penyortiran. Penyortiran. Oh, untuk disesuaikan ukurannya. Iya, jadi yang kanibalismenya tinggi ini yang udah terlalu besar kita angkat, kita pisahkan. Jadi kita tebar kembali sisanya. Paling kita ambil kanibalnya kan. Karena lele kita tahu kanibalnya tinggi, sistem kanibalismenya kan. Itu kalau yang kanibalisme itu berpengaruh kemananya, Pak? Dia makan sesama mereka kan, dia makan yang kecil-kecil, jadi makanya kita sortir yang besar kita pisahkan ke kolam yang besar, kira begitu kan. Oh, dari kolam pendederan ini nanti? Jadi satu kali proses lagi dari posisi bibit 4657 itu biasanya kami sortir di 3 minggu setelah penebaran. Nah, itu kami sortir, kemudian kami dederkan kembali. Nah setelah itu biasanya sampai dengan posisi panen, tidak lakukan penyortiran lagi. Penyortiran lagi. Oke gitu. Oke Pak, mungkin kita bisa lihat langsung proses pemilihan ikan yang untuk disalin nanti. Oke. Nah Pak, kalau yang ini Pak berarti udah siap untuk diolah Pak? Ya, ini kebetulan kita pagi tadi sudah angkat dari kolam pembesaran di bawah.
yang memang ikannya sudah siap untuk konsumsi, untuk kita asap. Oke, berarti udah satu ukuran semua ya, Nah. udah cukup lah untuk diolah berarti. Ya, sudah cukup untuk diolah jadikan asap. Oke, yuk. Kemudian dari sini nanti ibu-ibu tukang belah dia bagi ini, ditimbang masing-masing. Misalnya ada 300 kilo nanti, mungkin 100 kilo masing-masing kan belahnya. Ya, jadi Mbak Pasi dari pemilihan ikan konsumsi tadi kita sudah masuk proses awal pengasapan. Jadi proses awal ini pembelahan atau pembersihan ikan. Sekarang pembelahan ini oleh ibu-ibu kita ini. Iya, ibu-ibu yang tangguh nih. Yang tangguh. Tiap hari main pisau terus ya, Bu ya? Hari ya, ibu-ibu penjagal ini. Masih semangat ya, Bu ya? Semangat lah. Oke, ini udah ikan keberapa, Bu? Tinggal sekian kalinya nggak terhitung. Biasanya per hari berapa, Bu? Berapa kilo? 300 kilo. 300 kilo? Iya. Waduh, dari jam berapa, Bu? Dari jam 8. Dari jam 8 sampai sore. Enggak, paling jam 2 udah selesai. Selesai. Setengah hari. Setengah hari. Ini yang dibersihin bagian mana aja, Bu? Dibelah. Buang Perutnya perutnya. Isi perut dalamnya aja berarti Iya. ya? Waduh, ada Inggris sedap ya, Pak? Iya. Dekat sini. Itu makanya aku bilang ibu-ibu penjagal ini. Ibu penjaga. Sehari bisa ribuan nyawa dia. Iya. Nyawa lele. Nyawa lele. Oke. Baik, Pak, mungkin proses apa lagi, Pak, setelah pembersihan? Ini kita bersihkan. Nah, di sini kita cuci. Oh, dicuci. Kita cuci melalui 4 kali penyaringan. Cuci pertama, kemudian cuci kedua, ketiga baru nanti di air bersih kita bawa ke oven pengasapan. Pak Edi, sapaan akrabnya. Di tangan Pak Edi, kesulitan ekonomi berangsur membaik setelah usaha ikan asapnya mampu menampung sejumlah pekerja. Yuk, kalau gitu kita bantuin aja, Pak, ke sana. Oke. Oke, ini langsung dibawakan. Yuk. Nah, pemirsa, setelah proses pembersihan ikan lele dan sekarang proses selanjutnya yaitu langsung untuk pengasapan ya, Bang ya. Oke, yuk. Gimana nih, Bang, prosesnya? Langsung? Oh, langsung ditebar gini. Jadi susu ulangan. Penyusunan rak namanya itu. Penyusunan rak. Oh, ini dinamain rak. Ya, rak. Mbak, rak lele. Dijepit palanya nih, Mbak. Lembut banget. Ini fungsinya sebenarnya di samping untuk membuat dia merata. Ini penjepitan ini biar mereka tidak lelenya tidak menggulung saat kena api, kena panas. Memang dibelah seperti itu ya, Pak? Jadi nanti dia tidak menggulung dia. Oh, dijepit, Bu. Ya. Mana, Bu? Di dalam. Ini kenapa, Pak, warnanya hitam atau karena Minyak proses lelenya. pengasapan atau? Karena proses pengasapan minyak lele ini kan nanti netes. Minyak dari lele. Rata-rata kalau menggunakan manual kayu bakar ya semuanya kayak gini. Berarti Bapak milih pengolahannya ini dengan cara manual, Cara tradisional. manual, ya. Emang biasanya ada cara lain, Pak? Sekarang di zaman kita yang udah modern ini kita banyak temukan orang sudah pakai oven listrik. Oven listrik. Iya. Tetapi aroma khas sale lelenya yang kurang kentara. Kita masih jaga aroma dari asapnya itu ya. alamnya, asapnya itu. Oh, memang untuk peminatnya lebih cenderung Ya. lebih sukanya seperti ini berarti. Nah, setelah ini nggak dikasih bumbu-bumbu lagi, tetap langsung Tidak diasap? langsung ini, kita langsung ke pengasapan, langsung masuk dalam oven yang sudah kita panaskan. Oke. Nah, Mas, untuk satu oven ini biasanya buat berapa rak? 8 rak. 8 rak. Satu harinya full 8 rak terus? Untuk ovennya ada berapa? Ini cuma 2 yang Berarti bergantian ya? Nanti proses untuk langsung disalin gitu. Nah, tutup aja kali, Mas.
namanya proses apa? Ini Pembakaran proses pembakaran masak daging. Masak daging. Iya. Oh, nanti setelah 2-3 jam nanti baru proses pengasapannya. Iya. Oke gitu. Baik. Nah baiklah pemirsa, setelah ini kita akan menunggu selama kurang lebih 2 hingga 3 jam untuk proses pemasakan daging ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lensa Raplesia. Dalam bisnisnya ini, Pak Edi juga mampu membuka lapangan kerja bagi sejumlah orang di kediamannya. Mulai dari tukang pembibitan lele, tukang bersihkan, hingga tukang asap ikan lele. Nah ini udah jadi Pak. Ya, ini udah masak ini. Udah garing. Oke. Setelah ini Pak langsung Ini diapain kita lagi, Pak? langsung packing untuk kita pasarkan. Untuk pembedaannya ada dibedakan sesuai jenis ukuran atau enggak? Ada 1-2 yang memang butuhkan ukuran besar dan ada juga yang butuh ukuran kecil. Tapi mayoritasnya semua kalau sudah masuk ukuran salai kayak gini udah bisa gabung. Udah bisa sama ya? Nah, udah sama. Oke yuk kita masukin aja Pak. Ya. Nah untuk omset Bapak sendiri nih Pak, kita bocorin sedikit nih ke pemirsa. Berapa Pak biasanya dari pengolahan ikan salai ini? Biasanya ikan salai aku ini kita bikin dengan tingkat kekeringannya sedikit tinggi. Jadi 100 kilo basah itu cuma menghasilkan 28 kering. Jadi per 100 kilo basah kami menghasilkan 28 kilo salai. Sementara kapasitas per hari sekitar 300 kilo. Jadi sekitar 80 kilo per hari. 80 kilo per hari. Ya itulah kira-kira omset salai kami 80 kiloan sehari. Berarti Udah nih penuh nih Bu. oke. Nih dibawa kemana lagi udah nih? Ini kita nanti packing ke ini. Yuk Kita tutup Kita- ini, kita timbang nanti kan kita. bantuin Ah. Ibu. Yuk Bu. Sana, Bu. Semoga apa yang dilakukan Pak Edi bisa dicontoh oleh pelaku usaha lainnya. Selain bisa mempertahankan usahanya, Pak Edi juga mampu memberikan pekerjaan bagi warga setempat. Nah kalau ini udah di box-box ya Pak. Berarti satu box ini berapa Pak? Ini Berat. kita jual 200.000 berat di posisi 2,5 kilo. Dari 1.000 2,5 kilo. Oh, berarti untuk pengemasan atau packagingnya itu memang pakai rak-rak seperti ini ya? Sebagian iya yang untuk lokal kan. Kalau untuk luar provinsi kita pakai kardus. Kita kardus biasa. Kita pak dengan kardus. Belum ada kemasan Sementara belum, Mbak. oke, ekonomis yang gitu Pak. Iya. Tapi nantinya ke depan mau nggak? Rencananya begitu karena kemarin ada wacana kita coba masuk ke Malaysia. Jadi ngurus izin halal MUI dulu dan Balepo. Teleponnya itu. Oke. Sekarang dalam proses. Nah Pak, terakhir Pak, harapan ke depannya Pak untuk usaha ikan salai Bapak dan juga untuk mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin belajar untuk usaha seperti Bapak ini Pak. Ya sebenarnya usaha ini cukup menggiurkan dan pangsa pasarnya cukup bagus untuk daerah Bengkulu kan. Cuma itu tadi mungkin ya di samping mungkin harus ada campur tangan pemerintah biar dikenal bukan hanya lokal kan. Dan keinginan petani itulah. Kalau mereka ada keinginan, sebenarnya pangsa pasar lele ini masih cukup bagus untuk Bengkulu. Harapannya? Ya harapannya ke depan itu ya sama-sama lah kelompok kita ini, kelompok kami ini ya maju bersama kira-kira begitu kan, bukan hanya usaha yang saya rintis untuk pribadi saya. Ya, membangun Jadi untuk usaha kelompok binaan itu ya. membangun usaha kelompok dan binaan tadi. Semoga lebih banyak lagi mungkin para
masyarakat yang di luar sana mungkin untuk tergabung dalam kelompok usaha binaan ya Pak ya? Pastinya ya. Daripada bingung untuk usaha Cari apa usaha, mungkin, ya, gitu kan. Bisa belajar dari Bapak. Ya. Oke, Usaha baiklah. gitu. Oke, Bapak terima kasih ya kesempatannya. Oke, Mbak Pak kasih Edi, sama-sama ya. Ibu. Pemirsa, selain memiliki cita rasa yang lezat dan juga gurih, tak heran jika olahan ikan salai ini banyak diminati oleh masyarakat. Dengan tingginya permintaan akan produksi olahan ikan salai ini, tak heran jika olahan ikan lele menjadi sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan. Seperti usaha yang digandrungi oleh Pak Edi dan istrinya yang telah mengolah ikan salai ini, dan sampai hingga saat ini telah menciptakan sebuah usaha binaan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma ini. Baiklah pemirsa, demikianlah Lensa Raptesya kali ini. Akhirnya saya Kosisana Bizana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Lensa Raptesya berikutnya.